Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Puspitawati dengan NIM 21030961149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Yang pertama yaitu, apa sih leadership itu? Leadership adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader artinya memimpin, pemimpin, atau sedangkan leadership artinya kepemimpinan. Menurut istilah kepemimpinan, kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan suatu yang dapat membantu mencapai suatu maksud atau tujuan. Di sini ada fungsi kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi 2010, fungsi kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah pemimpin sebagai komunikator yang menentukan apa isi pemerintah, bagaimana atau cara mengerjakan pemerintah, bila mana waktu melalui atau melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan suatu perintah. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif adalah pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai bentuk dari komunikasi dua arah untuk usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pemerintah dan konsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi adalah pemimpin dapat mengaktifkan anggotanya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah pemimpin memberikan pelimpahan wewenang yang membuat atau sampai dengan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi merupakan kepercayaan seseorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah pemimpin dapat membimbing, mengarahkan, koordinasi, dan pengawasan terhadap aktivitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan. Di sini ada 3 prinsip dasar kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarso sung tolada, yang artinya di depan memberi teladan, pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat, pemimpin harus berjuang bersama anak buahnya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yaitu artinya dari belakang memberikan dorongan. Ada saat pemimpin membiarkan anak buahnya melakukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan otokratis. Tipe kepemimpinan otokratis ini meletakkan seseorang pemimpin sebagai sumber kebijakan. Pemimpin merupakan segala-galanya, bawahan dipandang sebagai orang yang melaksanakan perintah. Oleh karena itu, bawahan hanya menerima instruksi saja dan tidak diperkenankan membantah maupun mengeluarkan ide atau pendapat. Pada tipe ini kepemimpinan, segala sesuatu
ditentukan oleh pemimpin sehingga keberhasilan organisasi terletak pada pemimpin. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua pihak sehingga ikut serta atau aktif dalam organisasi. Anggota diberi kesempatan untuk memberikan usul serta saran dan kritik demi memajukan organisasi. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire, yaitu pada prinsip kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak kepada para bawahan. Semua keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Selanjutnya, contoh kepemimpinan. Contoh sikap kepemimpinan yang baik di sini adalah memiliki sikap yang jujur dan adil, bertanggung jawab terhadap semua keputusan, menghargai pendapat orang lain, mampu menerima saran atau kritik, berani mengambil keputusan, memiliki target dan tujuan yang jelas, menginspirasi dan memotivasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, peduli dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu contoh sikap kepemimpinan yang tidak baik. Yang pertama itu sering memaksakan kehendak, lari dari tanggung jawab, tidak bisa menerima saran dan kritik, cenderung egois dan menyalahkan orang lain, sering ragu dan takut mengambil keputusan, tidak memiliki visi yang jelas, dan suka berubah-ubah. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang kepemimpinan dan leadership. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.